Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TV, jumpa lagi dengan saya Ibrahim, dokter spesialis paru di Japri TV. Jawaban pertanyaan dari sahabat TV. Hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kolom komentar kami. Sambal dan es merupakan dua makanan atau minuman yang memang bisa memicu respon iritasi pada tenggorokan sehingga bisa menyebabkan batuk. Sehingga pada pasien TB yang memang sudah pada dasarnya batuk-batuk, kalau makan sambal dan es bisa menyebabkan semakin batuk. Dan ini bisa membuat kamu makin tidak nyaman. Namun untuk penyakitnya, sambal dan es ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat keberhasilan penyembuhan obat TB. Jadi, boleh atau tidak? Jawabannya boleh selama dikonsumsi dalam batas yang wajar. Kalau kamu merasa batuk-batukmu makin parah setelah minum es atau makan sambal yang pedas, maka sebaiknya jangan dilakukan. Ada beberapa pasien yang masih mengalami gejala sisa setelah kuman TB-nya sembuh. Ada yang masih batuk-batuk, ada yang masih batuk darah, ada yang masih sesak napas, termasuk ada yang masih sulit menaikkan berat badannya. Ini kita sebut dengan post tuberculosis lung disease atau penyakit paru pasca tuberkulosis. Kenapa bisa terjadi? Karena selama masa penyembuhannya, selama masa pengobatannya, selama masa penyakitnya ini, TB ternyata dapat meninggalkan bekas pada paru kita. Bekas-bekas TB inilah yang menyebabkan orang-orang masih mengalami gejala. Ada yang terkena batuk, ada yang terkena infeksi berulang ya. Nah, ini sangat berbeda-beda tergantung dari pasien masing-masing. Hal ini masih menjadi penelitian bagaimana cara mengurangi gejala-gejala sisa ini ya. Tapi yang paling penting untuk mencegah terjadinya post TB lung disease ini, untuk kamu yang sedang berobat, pastikan kamu meminum obat secara teratur agar dapat sembuh secepat-cepatnya dan mencegah terjadinya gejala sisa yang bisa muncul akibat post TB lung disease. TB paru tapi tidak ada gejala. Ini mulai menjadi tren ya, karena baru-baru ini mulai kita sadari bahwa ternyata ada sebagian cukup banyak pasien-pasien TB yang tidak memiliki gejala. Biasanya pasien terdiagnosis dari foto ronsen ya, fototoraks, atau dicek dahak karena orang serumahnya ada yang terkena TB. Nah, ini mulai menjadi pembicaraan yang cukup hangat akhir-akhir ini di kalangan para ilmuwan dan dokter paru, karena ternyata jumlahnya lebih banyak dari yang kita perkirakan dan potensi menjadi sumber infeksi. Ini terjadi karena TB itu merupakan spektrum. Jadi dari yang tidak ada TB, TB-nya hanya menginfeksi, ada kerusakan tapi tidak ada gejala, hingga yang paling berat dengan gejala sampai batuk darah ya. Nah, orang-orang yang memiliki TB tapi tidak bergejala biasanya bukan tidak bergejala, tapi belum menunjukkan gejala karena kerusakan pada parunya belum cukup berat. Dan sebenarnya kelompok pasien yang tidak bergejala ini justru yang paling enak untuk diobati, karena berarti kerusakan parunya belum cukup parah untuk menimbulkan gejala. Jadi kalau kamu punya keluarga serumah yang terkena TB, jangan ragu untuk segera memeriksakan diri agar TB kamu bisa diobati sebelum mulai menunjukkan gejala. Makanan dan minuman pada pasien TB ya. Jadi memang orang dengan TB justru harus makan yang banyak, tinggi kalori dan tinggi protein, karena pasien TB biasanya memiliki penurunan berat badan dan makanan ini bisa menunjang penyembuhan pasien TB. Tetapi untuk pasien-pasien yang memiliki komorbiditas, misalnya punya diabetes, punya penyakit jantung ya, maka pantangan makanannya mengikuti penyakit komorbidnya ini. Misalnya TB dengan diabetes, maka tidak boleh makan makanan yang manis-manis. TB dengan penyakit jantung, maka harus kurangin garam ya. Tapi untuk TB-nya sendiri itu tidak ada pantangan makanan yang secara khusus. Tentu harus memperhatikan makanan yang sehat pada umumnya. Artinya orang yang sehat pun tidak boleh makan terlalu banyak lemak atau karbohidrat, tidak boleh terlalu banyak makan makanan pengawet, tidak boleh makan terlalu banyak makanan yang diproses ya. Sehingga pasien dengan TB pun sebaiknya juga makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang. Pasien TB boleh berenang. Tidak ada pantangan bagi pasien TB untuk berenang. Justru olahraga itu merupakan salah satu bentuk
rehabilitasi olahraga yang baik untuk menjaga fungsi paru. Tetapi jika dahaknya masih positif atau masih dalam fase intensif, maka sebaiknya jangan berenang di keramaian karena bisa menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Jika mau, maka pilihlah olahraga yang kamu bisa menggunakan masker, ya. Atau jika kamu punya kolam renang pribadi, maka silahkan lakukan di kolam renang pribadi itu. Yang penting adalah jaga jangan sampai menularkan ke orang lain. Jika kamu punya pertanyaan, silahkan komentar di sini. Sayangi parumu, jangan lupa follow dulu. Take action, no discrimination.